Nah sekarang bakal saya tempel ke kabel negatif yang udah saya modif atau udah saya jumper ke bodi motor ya, atau saya sambungin sama bodi mesin. Nah ini kabelnya udah saya potong, lihat ini lampunya nyala. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunung Dejaya. Di video kali ini saya mau ngasih tutorial khusus buat kalian yang sering nanya, Bang gimana caranya itu saya ngejumper kabel cuk otomatis, Bang gimana caranya itu mengidentifikasi kabel cuk otomatis saya itu rusak apa enggak, Bang bikin tutorialnya bang, banyak banget gitu ya. Nah mungkin saya juga meminta maaf, kemarin kan saya juga udah buat videonya tentang ngebersihin karbu, dan di situ juga saya sempat ngejelasin sedikit gitu ya tentang caranya ngecek kabel cuk otomatis yang rusak apa enggak gitu ya. Ya mungkin di video waktu itu saya ngomongnya belibet, terus juga enggak jelas, mungkinnya saya juga mau minta maaf karena saya juga masih belajar untuk ngomong di depan kamera kayak gini gitu ya. Terus juga saya juga masih belajar tentang bongkar-bongkar motor gitu ya. Makanya di sini saya bakal nge-share atau ngasih tutorial cara ngejumper kabel cuk otomatis dengan versi saya atau dengan cara yang saya ketahui gitu ya. Nah mungkin kalau kalian nonton cara orang lain, kok Bang cara orang lain kayak gini, di bengkel itu kayak gini, di channel YouTube itu kayak gitu ya, ya nggak apa-apa, sok aja ikutin gitu ya. Cuman di sini saya mau ngasih tutorialnya itu dengan yang saya tahu, dengan yang saya bisa, dengan yang saya sudah lakukan dan berhasil gitu ya. Jadi kalau misalnya itu kalian punya motor nih ya, bit karbu atau polio karbu, kalian itu ngerasa motor kalian itu boros nih ya. Nah borosnya itu jangan katakan dulu boros sebelum kalian ngecek dulu part-partnya. Kan saya sering bilang gitu ya, cek dulu karbu, setelan udaranya berapa putaran, terus juga cek juga kayak filter udaranya, terus juga kalian cek juga membran, terus juga cek juga jalur kabel cuk otomatisnya. Itu kan banyak banget faktornya gitu ya. Terus juga yang paling penting, kalau motor kalian boros, sebelum kalian ngecek semua itu yang sebutin tadi saya 5, kalian itu cek dulu businya gitu ya. Businya itu warnanya kayak gimana. Kalau warnanya itu normal gitu ya, kayak gini, ini normal kan ya contohnya itu. Nah berarti motor kalian itu ya normal secara pengapian, terus boros ya. Ya gimana lagi ya, karena motor matic karbu itu identik dengan boros mas bro. Jadi mau gimana lagi gitu. Pertama kalian cek dulu busi, kecuali kalau motor kalian udah dibuka businya, terus businya itu warnanya hitam, terus juga keluar oli, ya itu masalah gitu. Jadi itu sih buat kalian yang nanya-nanya kemarin, Bang ini gimana ya, cek dulu businya itu hitam apa enggak gitu ya. Mungkin kalian pengguna motor injeksi terus beralih ke motor karbu, ya pasti kaget karena motor injeksi itu bisa 2 kali lipat lebih irit dibanding motor polio karbu gitu ya, atau dibanding motor karbu lainnya. Kita langsung aja ke cara ngecek dan cara ngejumper kabel cuk otomatisnya, oke? Nah ini kabel dari CDI nya ya, ini udah saya kelupas solatifnya agar mudah nyari jalur kabel cuknya guys. Buat kabel negatif dari CDI ke cuk otomatis itu warna hijau garis oranye ya guys. Nah ini udah saya potong jadi nggak nyambung ke CDI. Untuk kabel hitam ini adalah kabel positif dari aki ya. Ini sengaja saya potong dari soketnya karena biar gampang menganalisa kabel mana yang rusak. Terus saya sambung pakai kabel biru ini guys. Kenapa saya potong? Karena memang dari CDI itu nggak ngasih arus listrik dikarenakan CDI saya udah lemah ya. Ini memang penyakit dari polio karbu yang udah kemakan usia. Lagian motor saya kan usianya udah hampir 12 tahun. Oke, kita bakal tes ada arus listriknya enggak nih. Cara ngetesnya pastikan udah kontak on ya pada motor kalian guys. Ingat kontak on ya. Terus juga siapin alat kayak gini. Ini adalah soket lampu sen. Kalau yang bingung belinya di mana, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Terus juga pasangin lampu sen bekas tapi yang masih nyala ya. Ya gimana bisa ngetes kalau lampunya mati guys. Nah ini kenapa saya mutilasi kayak gini. Ini saya potong dari soketnya karena di sini saya biar mudah aja gitu. Di sini saya berusaha menganalisa yang rusak itu jalur kabelnya atau soketnya gitu ya, karena kan saya lihat juga soketnya itu udah karatan, jadi ya saya bongkar aja gitu. Kalau udah kayak gini mari kita tes. Oh ya ini kabel hitam ini adalah kabel positif dari aki ya. Jadi di sini saya bakal ngetes dulu kabel positifnya itu positif mengeluarkan listrik apa enggak gitu, atau dia itu positif COVID gitu ya. Nah ini saya tempel ke bodi motor ya buat dapetin negatifnya. Nah ini kelihatan ya lampunya itu nyala, berarti kabel positif itu normal ya, soalnya ini udah saya tempelin ke bodi motor juga nyala. Nah ini kita bakal coba kita tempelin ke kabel CDI yang udah saya potong nih. Apakah di CDI nya itu mengeluarkan arus negatifnya apa enggak gitu ya.
Dan ini bisa dilihat lampunya nggak nyala sama sekali, berarti memang CDI udah lemah karena nggak ada arus negatif yang dikeluarkan dari CDI ya. Nah sekarang bakal saya tempel ke kabel negatif yang udah saya modif atau udah saya jumper ke bodi motor ya, atau saya sambungin sama bodi mesin. Nah ini kabelnya udah saya potong, lihat ini lampunya nyala, berarti permasalahannya memang itu ada di CDI nya yang udah lemah, jadi dia itu nggak bisa ngasih arus negatif ke kabel cuknya ya. Nah ini kabel hasil jumpernya saya satuin sama masa bodi mesin, jadi kabel yang tadi saya potong langsung saya satuin sama masa mesin gitu, atau sama masa bodi. Ini juga sudah saya pakein skun biar rapi dan aman gitu ya, jadi saya tempelin aja langsung. Nah ini udah saya sambung langsung positif dan negatifnya yang tadi saya jumper langsung ke cuknya di karbu, karena ternyata soketnya juga udah karatan jadi suka error guys. Nah ini ya. Nah ini bakal saya tes satu-satu bener-bener ada listriknya nggak ke cuk di karbu. Ini udah saya tempel lampu di kabel warna hitam yang positif ya. Nah ini lihatin ya, kabel cuk otomatis yang nyambung ke karbu nih ya. Kita tes kabel negatif yang udah di jumper tadi, lampunya nyala. Nah nyala ya, berarti fix ini listrik ke cuk otomatisnya udah normal. Jadi karbu kalian bakal ngecuk otomatis ketika di kontak on. Jadi selain ngejumper kabelnya, saya juga harus ganti soketnya karena soketnya udah rusak, udah error, udah karatan. Jadi kadang ngebuat error di listriknya guys. Oke, segitu aja untuk tutorial yang saya kasih. Semoga tutorial yang saya kasih itu bisa ngebantu kalian menyembuhkan motor kalian yang cuknya itu bermasalah gitu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Buat kalian yang ingin nyawer, boleh banget kalian sawer channel GW88, linknya ada di bawah, itu sawernya via Saweria ya. Terus juga buat kalian yang pengen request bang tutorial ini, bang review ini, boleh kalian cantumin linknya di deskripsi. Nanti kalau saya ada duit bakal saya beli dan bakal kita review bareng-bareng. Oke, jangan lupa ya support channel saya terus ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.